Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali kita bergabung dalam channel pembelajaran Berhitung Tang Ting Tung bersama Pak Tatang belajar berhitung. Channel ini dikhususkan untuk kalian para siswa sekolah dasar yang ingin lebih memahami pelajaran berhitung di kelas. Silakan share link video ini kepada semua teman yang kalian kenal. Mari berbagi ilmu walau sesaat, insya Allah bermanfaat. Ikuti terus ya sampai tuntas. Jangan pernah ada yang lepas. Oh ya, jangan lupa ya, silakan like dulu video ini. Kemudian agar kalian tidak pernah ketinggalan update video pembelajaran Tang Ting Tung selanjutnya, silakan subscribe dulu bagi yang belum dan nyalakan tombol loncengnya. Bagaimana sudah? Oke, terima kasih. Oke, baik anak-anakku yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Materi belajar kita kali ini adalah masih tentang data dan bagaimana cara penyajian data. Materi ini merupakan lanjutan video belajar sebelumnya yang sempat tertunda ya. Anak-anak, karena video belajar kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, maka Bapak sarankan kalian yang belum buka video sebelumnya, silakan dibuka dan dipelajari terlebih dahulu. Link video sebelumnya ada di deskripsi di bawah ini ya. Jadi kalian tinggal klik, silakan buka, silakan dipelajari. Baru nanti bisa tersambung ke video yang kedua ini. Oke, anak-anak. Jadi pada video belajar kali ini kita akan mencoba bagaimana cara membuat dan menyajikan data dalam berbagai bentuk. Misal dalam bentuk tabel, bentuk diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram gambar. Oke, sudah siap semua? Mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik, anak yang berbahagia, ini kita coba semua ya. 5 macam bentuk penyajian data. Misalkan ada contoh data sebagai berikut. Hasil ulangan IPA dari 25 siswa kelas 6 SD Kencana ya. Ini nilainya. Banyak, ada 25 sesuai dengan jumlah siswanya 25. Jadi datanya ada 25. Oke. Nah, sekalian datanya ya lumayan banyak ya. Dan kalau kita baca seperti ini, kita agak kerepotan ya. Oleh karena itu, anak sekalian, sesuai dengan tujuannya menyajikan data itu ya, agar data lebih mudah dibaca dan lebih mudah ditafsirkan, lebih mudah disimpulkan. Bayangkan anak sekalian, kalau datanya seperti ini banyak, atau bahkan mungkin lebih banyak dari ini, datanya ratusan atau ribuan. Wah, kita melihatnya sudah pusing ya. Oleh karena itu nanti kalau dibuatkan tabel, dibuatkan grafik, nah kita akan kelihatan menarik dan mudah dibaca ya. Baik, jadi itu tujuannya anak sekalian ya. Membuat atau menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik atau diagram agar lebih mudah dibaca, lebih mudah ditafsirkan ya. Oke, ini perintahnya anak sekalian. Sajikan data di atas dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk grafik, dalam bentuk diagram batang, dalam bentuk diagram lingkaran, dan dalam bentuk diagram gambar. Oke, 5-5-nya nanti kita akan coba satu per satu. Baik, kita mulai dengan bentuk tabel. Nah, ini bentuk tabel yang sudah Bapak siapkan. Jadi nanti kalian bisa membuat tabel seperti ini. Ya, sesuai yang sudah kita sampaikan sebelumnya, tabel terdiri dari kolom dan baris ya. Jadi ada kolom, ada baris. Kolomnya disesuaikan. Kolom 1 ini untuk nomor urut ya. Kolom 2 untuk nilai. Nilai ini artinya nama data ya. Nama datanya kebetulan di atas adalah tabel nilai ulangan IPA. Maka ini namanya adalah nilai. Tapi kalau nanti ada tabel berat badan, maka di sini berat
badan. Ya, begitu. Dan seterusnya. Kemudian kolom ketiga ada turus. Ya, turus. Ini diperlukan untuk membantu perhitungan nanti ya. Supaya menghitung frekuensinya lebih mudah. Yang kolom keempat ada frekuensi. Ya. Oke, sampai di sini sebenarnya tabel sudah selesai nah sekalian ya. Nah, sudah Pak Guru sampaikan sebelumnya. Jadi tabel cukup nomor, nilai, nama data, kemudian turus, kemudian frekuensi. Cukup 4 kolom ya. Tapi ya, Pak Guru menambahkan satu kolom lagi, N kali F. Nah, N kali F ini dibutuhkan jika kita ingin mengetahui rata-rata dari data yang ada di sini. Ya, jadi N kali F diperlukan kalau kita akan menghitung rata-rata. Kalau tidak menghitung rata-rata, cukup sampai sini. Ya, kebetulan kita sekalian akan menghitung rata-ratanya ya. Nah, kolom turus juga sekalian, ini turus kalau nanti datanya sudah rapi ya, tidak acak-acakan, sudah jelas frekuensinya, maka kolom turus juga bisa tidak dipakai ya. Tabel cukup nomor, kemudian nama data, kemudian frekuensi. Cukup 3 ya. Tapi karena tadi datanya masih acak-acakan, maka kita perlu turus. Gitu ya sekalian ya. Oke, kita akan coba masukkan data yang tadi, masukkan ke dalam tabel ini. Kita ambil datanya dulu tadi, mana ya? Nah, ini dia. Oke. Nah, sekalian, ini data yang tadi. Hasil ulangan IPA dari 25 siswa kelas 6 SD Kencana. Nah, ini. Nah, ini datanya tadi ada 25, ya. Nanti kita masukkan ke tabel. Nah, cara memasukkannya, nah sekalian, ya. Kita lihat data yang terkecil berapa? 50. Ya, 50. Jadi nanti kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jangan acak-acakan, ya. Jadi masukkan dulu data yang paling kecil 50 di sini, betul, ya. Nah, setelah 50, nah, bukan 70, ada lagi setelah 50 berapa? 60 gitu ya. 50 di sini, 60 di sini, ya. Jangan tiba-tiba 70. Oke. Jadi kita masukin satu per satu. Oke, kita coba ya, siap ya. Data yang pertama nilai berapa? 50. Ya, masukin sini 50. Kemudian yang kedua jangan 70 dulu, cari lagi. Nah, ini supaya urut ya, diurutkan 60. Kemudian 70 boleh. Kemudian berapa lagi ada? 80. Iya. 80 ini sudah 90 ya, masukin 90 dan kemudian ada 100. Oke, terbesar 100, nggak ada lagi ya. Jadi pas ini kebetulan barisnya sudah Pak Guru siapkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi anak sekalian, baris-baris pada tabel nanti kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhannya ya. Tidak mesti 6. Nah, mungkin kalau misalnya datanya lebih banyak ya bisa dinambah ya, atau juga lebih sedikit ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita akan mencari frekuensi 50 ini ada berapa. Nah, karena datanya masih acak-acakan seperti ini, maka kita menggunakan turus. Turus itu untuk membantu perhitungan ya. Persislah kalau kalian melihat waktu perhitungan pemilu, pernah melihat perhitungan pemilu presiden atau pemilihan apa ya. Nah, ada perhitungan seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau kita mau mencari 50 ada berapa? Ini kita cari 50. Ada 2. Wah, repot. Takut ada yang kelewat ya. Kalau dicari begini satu persatu, takut ada yang kelewat ya. Oleh karena itu pakai turus, sebutin satu persatu. Nanti kita masukin 50, masuk sini ya. Oke, semuanya konsentrasi, siap-siap kita masukin bersama-sama ya. Oke, berapa pertama? 50. Taruh sini kita 50. Satu garis 50 ya. Berikut 70. Masuk 70. 80. Oke. Lanjut berapa lagi? 50. Iya, lanjut lagi 90 masuk
Iya. Terus 70 lagi. Iya. 60 masuk sini. Oke. 100. Oke, masuk sini. Iya. 60. Iya. Oke, 60 lagi. Nah, 80. Iya. 80. Oke, 70. Iya, 70 lagi. Iya, 60. Oke. 60 lagi. Nah, anak sekalian. Nah, kalau sudah 5, kita ikat. Jadi, satuan yang kelimanya diikat supaya mudah menghitungnya, ya. 1, 2, 3, 4, 5 ikat. Jadi, satu ikat adalah 5, ya. Jangan dijejer semua, nanti ngitungnya lama lagi, ya. Jadi, 5 diikat. Oke, kita lanjut. Setelah 60 tadi berapa? 80. Masukin lagi 80. 90, masukin lagi 90. 90 lagi, masukin 90. 80, masukin lagi. Nah, sama seperti tadi ya. Kalau sudah 5 kita ikat. Berikutnya 50, masukin 50. 80, masukin 80. 100, masukin 100. 60, iya, masuk. Dan 90 masuk sini. Nah, udah semua. Sudah semua kita masukin datanya. Nah, kalau seperti ini udah ketahuan frekuensinya sekalian, ya. Karena nada turus kita bantu untuk menghitung frekuensi, ya. Tinggal tulis frekuensinya berapa. Yuk, kita lihat, ya. 50 ada berapa? 1, 2, 3. Yuk, kita tulis 3. Gitu. Gampang ya. Nah, ini fungsinya turus, ya. 60 ada berapa? Ini satu ikat 5, ini 1. Jadi berapa? 6. Oke. Iya. 70 ada berapa? 4. Pinter. 80? 6 juga. Iya, bagus. 90? 4 lagi. Oke. Dan 100? Ada 2. Oke. Nah, ini sudah ketahuan frekuensinya ya. Jadi, nah, kalian bisa menyimpulkan ya, oh ternyata turus itu fungsinya untuk itu ya, membantu menghitung frekuensi. Nah, di sini ada jumlah, kita jumlahkan totalnya berapa ya. 3 tambah 6 9, 9 tambah 4 13, tambah 6 tambah 4 tambah 2 berapa totalnya? 25. Iya, betul, 25. Cocok, pas sesuai dengan data yang tadi ya. Datanya ada 25 orang siswa, jadi pas ya anak sekalian. Nah, berikutnya satu kolom lagi. Sekali lagi, karena kita akan menghitung rata-rata, maka kita memerlukan satu kolom lagi supaya mudah, yaitu kolom N kali F. N kali F, nilai kali frekuensi. Oke, kita isi ya. Yang pertama ini berarti 50 kali 3. Berapa anak sekalian? 150, ya pintar. 60 kali 6, 360, ya. 70 kali 4, berapa? 280, betul. 80 kali 6, oh iya, 480. 90 kali 4, iya, 360. Dan 100 kali 2, 200, pintar. Nah, begini anak sekalian, sudah semua ya N kali F-nya. Juga ini kita jumlahkan, totalkan ke bawah. 150 tambah 360 tambah 280 tambah 480 tambah 360 tambah 200. Berapa totalnya? Coba dihitung. Iya, betul. Totalnya adalah 1830. Oke. Jadi ini total 1830. Nah, inilah yang akan kita pakai anak sekalian untuk mencari rata-rata atau mean ya. Nah, ini rata-rata itu kemarin dalam rumusnya adalah jumlah nilai data dibagi banyaknya data
Nah, ini adalah jumlah nilai data. Karena kita udah menjumlahkan dari sini kalau ini ya, semua. Ini namanya jumlah nilai data. Yang ini banyaknya data, ada 25 tadi. Nah, jadi ini jumlah nilai data dibagi banyaknya data. Ketemulah rata-ratanya. Jadi kalau kita hitung rata-ratanya adalah seperti ini, ya. Jumlah nilai data dibagi banyaknya data. 1830 dibagi 25 sama dengan 73,2. Ini rata-ratanya, ya. Jadi kalau data tadi masih acak-acakan yang tadi kita hitung satu persatu, oh panjang banget, ya. Apalagi nanti kalau ratusan ribuan, ya. Maka dibuat seperti ini pakai tabel, lebih mudah menghitung rata-ratanya, ya. Paham anak sekalian ya? Iya, oke. Nanti kalau misalnya ini terlalu cepat videonya, kalian silakan diulang-ulang ya. Diulang lagi, dibuka lagi supaya kalian lebih paham. Lebih banyak mengulang akan lebih paham, lebih pintar. Oh iya, Pak, bagaimana? Bisa nggak menentukan mediannya? Bisa. Dari tabel ini kita bisa menentukan median. Ya, median itu apa artinya kemarin? Median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah setelah datanya diurutkan. Betul. Nilai tengah setelah datanya diurutkan. Jadi kita akan mencari nilai yang paling tengah-tengah. Ini kan data udah diurutkan. Tuh. Mana yang paling tengah? Bukan tengah di sini. Ya, bukan tengah. Nah, yang paling tengah dari sini. Dari frekuensi. Ya. Kan datanya ada 25. Berarti kita cari-cari yang tengah-tengahnya dari 25. Dibagi saja 25 dibagi 2 berapa? 12,5. Nah, jadi 12,5 maka data yang paling tengah itu adalah data yang ke-13. Coba kan hitung. Ke sini ke kiri 12, ke kanan 12, berarti tengah-tengahnya data yang ke-13. Gitu ya. Oke, kita cari data ke-13 ada di mana ya? Coba dari sini kita hitung. 3 ditambah 6, 9. 9 tambah 4, 13. Nah, di sini ternyata anak sekalian. Data ke-13 ada di sini, di barisan sini. Barisan sini nilainya berapa? 70. Jadi dengan demikian, maka mediannya adalah 70. Paham? Ya, mediannya berapa? 70. Dari mana? Sekali lagi. Ini jumlah frekuensinya bagi 2. 25 bagi 2. Ya. Cari tengah-tengahnya. Nah, ternyata data yang ke-13 di sini. Oke. Begitu cara mencari median. Selanjutnya kalau mencari modusnya gimana, Pak? Oh, kalau modus lebih mudah lagi. Ya. Modus itu adalah data yang paling sering muncul, betul. Data yang paling sering muncul atau yang frekuensinya paling banyak. Kelihatan sekali ini. Nih ya. Frekuensi yang paling banyak mana? Ini. Oh, ada 2. Nah, ada ini sama tuh dengan 6 ini ya. Jadi modusnya ini nih. Berapa? Yang munculnya 6 kali? 60. Ada lagi yang muncul 6 kali? 80. Jadi kalau begitu modusnya adalah 60 dan 80. Nggak apa-apa, modusnya 2 ya. Nah, modusnya ada 2, 60 dan 80. Begitu. Paham ya, Nak ya? Mudah kok ya, mudah sekali ya. Silakan kalian pelajari lagi, kalau ini kecepatan kalian ulang lagi nanti videonya ya. Kita lanjut dulu sekarang bagaimana cara membuat diagram garis atau grafik ya. Nah, grafik Pak Guru sudah sampaikan kemarin pada video sebelumnya, terdiri dari 2 sumbu, sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu vertikal digunakan untuk frekuensi F ya, untuk banyaknya siswa berapa ya. Sumbu horizontal dipakai untuk nama data. Karena nama datanya adalah nilai ya, maka untuk nilainya mulai dari 50 diurut ya.
50, 60, 70, 80, 90, 100. Jangan 50 tiba-tiba 70, jangan, diurut dari yang terkecil sampai yang terbesar supaya diagramnya bagus. Jaraknya juga anak sekalian harus sama ya. Skala jaraknya harus sama. Oke, kita masukin datanya. Oh iya, anak sekalian, kita ambil ini data ini dari tabel yang tadi ya. Mana tabelnya tadi ya? Kita ambil. Nah, ini mohon perhatian dulu anak sekalian sebelum kita ke diagram garis. Mohon perhatian ya. Perhatikan tabel ini ya. Jadi, kalau kalian menyajikan data dalam berbagai macam bentuk ya. Yang langkah pertama, tabelnya harus benar ya. Jadi tabel harus benar, jangan ada kesalahan. Sebab kalau tabel ini salah, maka dampaknya ini diagram lainnya bakal salah. Diagram garisnya bakal salah karena ngikut dari tabel. Diagram batangnya bakal salah karena ngikut dari tabel. Jadi yang pokoknya dulu nih tabelnya harus benar ya. Jangan ada kesalahan ya. Terutama antara nilai dan frekuensi harus benar ya. 50 harus ada 3, harus benar ya. Kalau di sini tabelnya salah, maka nanti ke diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran juga bakal salah. Ini penting ya anak sekalian. Jadi cek dulu tabelnya harus sudah benar-benar benar. Oke ya. Jadi harus sudah benar sekali baru kita masuk ke diagram. Oke. Ini kalau membuat diagram garis mudah sekali ya, karena frekuensinya sudah jelas ya. Nilai 50 ada berapa? Ada 3. Jadi kita tinggal kasih titik di sini 3. Iya, di titik 3. Nah, ini 50 artinya ada 3. 60 ada 6. 60 kita buat titik di 6. Klik. Nah, begitu. 70 ada 4. Kita kasih titik di 4. Oke. Iya, 80 ada 6 lagi. Taruh lagi di sini 6. Oke. 90 ada 4. Kita taruh di sini 4. Iya, dan 100 ada 2. 2 sini. Oke. Nah, kelihatan sekalian ya. Jadi ini titik-titik yang menunjukkan frekuensinya. 50 ada 3, 60 ada 6, 70 ada 4, 80 ada 6, 90 ada 4, dan 100 ada 2. Sesuai dengan frekuensi di tabel tadi ya. Karena kita diminta diagram garis, maka tinggal sambungkan garisnya ya. Kita sambungkan dari sini garisnya, set, terus. Nah, jadilah diagram garis. Begitu anak sekalian. Mudah ya? Nah, mudah ya. Pak, kalau dari diagram garis bisa menentukan rata-rata enggak? Oh ya bisa, seperti tadi ya. Kamu sama saja pikirannya, tinggal N kali F. Ini N nilai, ini F. Jadi 50 kali 3 berapa? 60 kali 6 berapa? 70 kali 4 berapa? 80 kali 6 dan seterusnya. Jumlahkan semuanya dibagi banyaknya data kan ini 3 tambah 6 tambah 4 tambah 6 lagi tambah 4 tambah 2 seperti tadi pada tabel ya, dibagi. Nah, akhirnya akan ketemu tadi 1830 dibagi 25. Begitu itu rata-ratanya. Bisa ya? Nah, kalau di sini menentukan modus mana? Kelihatan sekali ini modusnya yang paling tinggi. Nah, ya, modusnya yang paling tinggi. Ya, sama seperti tadi pada tabel. Oke, jadi anak sekalian, seperti inilah diagram garis. Yang berikut, ini adalah diagram batang. Lah, diagram batang itu hampir sama dengan diagram garis. Ya. Cuman kalau tadi bentuk garis, kalau sekarang kita buat bentuk batang. Sama ada 2 sumbu, untuk vertikal untuk frekuensi dan yang horizontal untuk nama data. Dibalik boleh Pak enggak? Boleh ya.
Misalnya ini yang ke atas, yang vertikal untuk nama, untuk nilai ya. Kemudian yang mendatar untuk frekuensi. Boleh, cuma nanti batangnya jadi mendatar batang-batangnya ya. Kebalik batang-batangnya. Tapi yang umum seperti ini ya. Yang umum seperti ini. Yang vertikal untuk frekuensi, yang horizontal untuk nilai ya, nama data. Jadi batangnya nanti berdiri tegak ya. Oke. Anak sekalian, kita ambil lagi tadi tabelnya mana? Nah, ini tabelnya. Ya, kita masukin. Ini tabelnya. Nilai 50 sama urutannya ya. 50, 60, 70, 80, 90, 100 diurut ya, jangan acak-acakan. Oke. Nilai 50 ada 3 frekuensinya. Kita buat saja batang ya sampai angka garis ketiga. Nah, begitu. 60 ada 6, kita buatkan sampai angka 6. Iya. 70 ada 4, kita masukkan ada 4. Oke. Nah, 80 ada 6. Sini masukin lagi garisnya buat batangnya. 90 ada 4. Buat lagi batangnya sampai garis keempat. Dan 100 ada 2. Oke, sampai sini. Iya. Nah, jadi anak sekalian, mudah ya. Jadi kalau tabelnya sudah ada, kalian membuat diagram batang, oh gampang. Ya. Seperti inilah. Ini berdasarkan tabel yang tadi. Kelihatan sekali ya. 50 ada 3, yang 60 ada 6, nilai 70 ada 4 dan sebagainya ya. Nah, sama seperti tadi, kamu kalau mau mencari rata-rata juga sama ya. Tinggal N kali F. Nih lihat, 50 kali 3 sama dengan ini, 50 kali 3 150 ya. 60 kali 6 sama dengan ini, 60 kali 6 360 sama, seterusnya sama. Jadi nanti totalnya 1830 dibagi 25. 25 dari mana Pak? Ini 3 tambah 6 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 2 sama. 3 tambah 6 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 2 sama ya. Jadi ini rata-ratanya bisa seperti itu. Ini yang paling tinggi, berarti ini adalah modusnya. Modusnya adalah 60 dan 80. Gampang ya anak sekalian ya? Iyalah, mudah ya. Mudah sekali ya. Jadi kalian tinggal pelajari. Anak sekalian, barangkali ya pelajaran kita video yang sekarang ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Jadi kita masih punya utang untuk membuat diagram lingkaran dan diagram gambar ya. Nah, Bapak rasa kita cukupkan sampai sini dulu. Nanti anak sekalian, kalian bisa ulang lagi, bisa buka lagi, bisa pelajari lagi, terus diulang-ulang biar kamu lebih paham, lebih pintar ya. Semakin banyak mengulang, kalian semakin lebih paham ya. Dan jangan lupa sambungkan dengan video sebelumnya supaya lebih nyambung ya. Oke, nanti kita akan bertemu lagi insya Allah pada video yang berikutnya. Kita mencoba membuat diagram lingkaran. Oleh karena itu, supaya kalian tidak ketinggalan informasinya, ya, silakan yang belum subscribe, subscribe dulu. Nanti informasinya akan nyampe kepada kalian. Oke, ya anak-anak sekalian, cukup sampai di sini dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.